Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Azahra dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang novel yang berjudul Pulang karya Terelie. Secara garis besar, novel dari penulis fenomenal yang satu ini bercerita tentang perjalanan hidup seorang anak lelaki bernama panggilan Bujang. Sejak berumur 15 tahun, di sebuah hutan pedalaman Sumatera, rasa takutnya direnggut oleh seekor monster yang matanya merah ketika terkena cahaya petir. Dari pengalaman di rimba itu, akhirnya ia dibawa oleh Tauke muda atau seorang bos dari kota yang berteman dekat dengan ayahnya. Awalnya, Midah atau ibu dari Bujang tak mau merelakan anak semata wayangnya itu dibawa oleh Tauke. Namun, sang ayah bersikeras menyuruh Bujang pergi bersama rombongan tersebut dengan dalih agar anaknya dapat melihat dunia luar dan dapat bersekolah. Dulunya, Samad adalah tangan kanan ayah dari Tauke muda yang menjalankan bisnis shadow economy di balik naungan keluarga Tong. Akan tetapi, Samad mengundurkan diri karena alasan yang tak pasti, dan alasan tersebut pun diketahui Bujang saat Kopong, tukang pukul dari keluarga Tong, menceritakan semua tentang ayahnya ketika ia terbaring sakit. Pada akhirnya, Bujang mewarisi keahlian dari ayah dan kakeknya menjadi jagal yang mampu membuat orang-orang hingga calon presiden pun gemetar. Dan ia juga ikut serta menjalankan bisnis dunia hitamnya keluarga Tong. Dengan bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang belakangan naik tingkat menjadi orang nomor satu keluarga Tong, serta menjadi anak kesayangan dari Tauke yang semakin hari semakin memprihatinkan kesehatannya. Karena tak ada lagi yang pantas menerima mahkota, ia pun diserahi kekuasaan oleh Tauke agar menggantikannya memimpin keluarga Tong, walaupun ia menolak otoritas itu. Seperti biasa, penulis amat mahir menghadirkan hal-hal yang tak terduga menjelang akhir-akhir halaman novel ini. Dari kudeta atau pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang tak disangka sebelumnya, hingga menemukan tokoh utama dengan seseorang yang akan menceritakan asal-usul dan desas-desus keluarga kecilnya itu. Dari sanalah akhirnya Bujang mengerti akan sebuah hakikat dari kata pulang. Struktur novel Pulang karya Terelie. Yang pertama ada abstraksi. Bagian ini berisikan tentang kunjungan Tauke muda ke rumah Bujang dan mengajak berburu babi hutan. Meskipun Midah, ibu Bujang, sangat cemas, dia tetap pergi berburu. Dan Bujang yang saat itu masih berumur 15 tahun berhasil mengalahkan babi hutan raksasa yang membuat Bujang tidak mengenal lagi definisi rasa takut. Selanjutnya ada orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pertengkaran bapak dan mama Bujang mengenai apakah Bujang boleh pergi mengikuti Tauke muda ke kota. Dan akhirnya Midah menyetujuinya dengan syarat bahwa apapun yang Bujang lakukan di ibu kota, Bujang akan menjaga perutnya dari makanan haram dan kotor. Agar besok lusa, jika hitam seluruh hidup Bujang, ia tetap punya satu titik putih. Dan semoga itu berguna memanggil Bujang pulang. Selanjutnya ada komplikasi. Di bagian ini berisi tentang permasalahan keluarga Tong dengan keluarga Lin. Karena keluarga Lin mencuri teknologi pemindai yang telah dikembangkan 5 tahun terakhir di laboratorium Macau. Namun, ternyata permasalahan yang asli bukanlah dari keluarga Lin, melainkan ada pengkhianatan dari dalam keluarga Tong. Selanjutnya ada evaluasi. Pada bagian ini berisi tentang pembicaraan Tuanku Imam dengan Bujang mengenai perdamaian. Salah satu katanya adalah, saat kau mampu berdamai, maka saat itulah kau telah memenangkan seluruh pertempuran. Nasihat dan cerita Tuanku Imam telah menumbuhkan sesuatu di hati Bujang.
Resolusi. Pada bagian ini berisikan tentang pertarungan antara Bujang dan Bashir yang dimenangkan oleh Bujang. Bagian selanjutnya, Khoda. Pada bagian ini berisikan tentang kunjungan Bujang ke pusara Mama dan Bapak di Talang. Bujang berkata di hadapan pusara Mama bahwa dia telah pulang. Tidak hanya pulang bersimpuh di pusara Mama, tapi juga telah pulang kepada panggilan Tuhan. Unsur intrinsik novel Pulang. Yang pertama ada tema. Tema dari novel ini adalah seorang anak lelaki yang dibesarkan oleh keluarga yang terusir dalam mencari jati diri dan hakikat kehidupannya. Yang kedua, tokoh dan perwatakan. Yang pertama ada Bujang atau Agam atau si babi hutan. Dia adalah tokoh utama yang pemberani, jagal nomor 1, pandai berkelahi, penurut, setia, dan tidak ingkar janji. Yang kedua ada Samad atau Bapak Bujang. Dia adalah orang yang keras, baik, setia, penolong, dan juga penyayang. Yang ketiga ada Midah, ibu dari Bujang. Dia adalah orang yang baik, penyayang, pengertian, khawatiran, dan setia. Yang keempat ada Tauke Muda atau Tauke Besar. Dia adalah pemimpin keluarga Tong yang baik, bijaksana, tegas, penyayang, dan juga sabar. Yang kelima ada Kopong. Dia adalah kepala tukang pukul keluarga Tong yang baik, suka bergurau, suka menghibur, dan juga informan yang baik. Yang keenam ada Bashir. Dia adalah sahabat Bujang yang senang bercerita, tetapi juga licik, pengkhianat, dan juga pendendam. Yang ketujuh ada Guru Bushi. Guru Bushi adalah pelatih shuriken yang baik, penyayang, dan juga seorang samurai sejati. Yang kedelapan ada Salonga. Dia adalah pelatih menembak yang keras, tegas, dan juga merupakan penembak yang handal. Yang kesembilan ada Franz si Amerika. Dia adalah guru Bujang yang baik, sabar, dan pengertian. Yang kesepuluh ada Master Dragon. Dia adalah kepala keluarga Lin yang baik, tegas, bijaksana, dan juga sabar. Yang ke-11 ada White. White adalah putra Franz si Amerika yang pandai memasak, serius, penolong, pandai berkelahi, dan juga cerdik. Yang ke-12 ada Yuki dan Kiko. Dua berkembar ini adalah cucu guru Bushi yang pencuri, licik, santai, tidak serius, dan juga centil. Yang ke-13 ada Shang. Shang adalah putra Master Dragon yang pemarah, licik, dan juga emosian. Yang ke-14 ada Tuanku Imam. Dia adalah ketua tertua Midah, maksudnya kakak tertua Midah yang baik, alim, dan juga bijaksana. Dan yang terakhir adalah Tuanku Imam. Dia adalah kakak tertua dari Midah atau ibu Bujang yang bijaksana. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Pada novel ini menggunakan alur maju mundur atau juga dikenal dengan alur campuran. Unsur intrinsik yang keempat ada latar. Yang pertama ada latar tempat di pedalaman hutan rimba, rumah Tauke di ibu kota dan di provinsi, Talang, Hong Kong, Manila, dan juga Makau. Lalu ada latar waktu. Latar waktu yang digunakan bukanlah pergantian hari, namun lebih ke masa di mana Bujang menghabiskan waktunya untuk bekerja keras. Lalu ada juga latar suasana. Latar suasananya beragam, terkadang menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, dan ada pula yang mengharukan. Lalu ada latar sosial. Latar sosial didominasi oleh tukang pukul milik keluarga Tong.
Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Pulang karya Terelie ini adalah sudut pandang pertama yang ditandai dengan adanya kata aku. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah amanat. Amanat yang pertama adalah semua orang mempunyai masa lalu, dan itu bukan urusan siapapun. Urus saja masa lalu tersebut masing-masing. Yang kedua ada teruslah berlatih, jangan mudah menyerah. Karena dengan adanya latihan, setengah dari keberhasilan sudah kita raih. Yang ketiga adalah berhati-hatilah dengan orang-orang terdekatmu yang diam-diam dapat menusukmu dari belakang. Unsur ekstrinsik, latar belakang penulis. Terelie adalah salah satu penulis yang paling terkenal di Indonesia. Nama aslinya adalah Darwis, tetapi ia disebut Terelie. Darwis lahir pada tanggal 21 Mei 1979 di pedalaman Sumatera Selatan. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara yang berasal dari keluarga petani. Latar belakang kehidupan Terelie, dulunya Terelie adalah seorang akuntan dan mengambil jurusan ekonomi dalam kuliahnya, yaitu Universitas Indonesia. Makanya tidak kaget kalau sebagian buku Terelie mengandung informasi tentang ekonomi yang cukup lengkap, seperti buku Negeri Para Bedebah, dan dalam buku Pulang dan Pergi mengandung banyak variasi informasi tentang black market atau istilah yang disebutkan dalam bukunya yaitu shadow economy. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai novel Pulang karya Terelie. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.